Sejak peradaban lahir, manusia selalu menatap langit dengan rasa ingin tahu. Kita bertanya pada bintang-bintang, pada planet-planet, dan pada keheningan kosmik. Apakah kita benar-benar sendirian? Pertanyaan itu membawa imajinasi kita melintasi ruang hampa, melewati batas tata surya, hingga akhirnya berhenti pada sosok raksasa yang agung, Jupiter, penguasa planet-planet. Namun misteri terbesar bukanlah milik Jupiter, melainkan salah satu pengikut setianya. Sebuah bulan kecil, pucat, dan dingin. Dari jauh tampak sederhana, hanya sebongkah es yang sunyi. Tetapi lihat lebih dekat, permukaannya retak-retak, seperti kaca yang pecah, seolah menyembunyikan sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Di balik tirai es itu, para ilmuwan percaya tersimpan samudra yang luar biasa luas, bahkan lebih besar daripada seluruh lautan di bumi. Sebuah samudra gelap yang tetap bergolak, dipanaskan bukan oleh cahaya matahari, melainkan oleh tarikan gravitasi sang raksasa yang tiada henti. Bayangkan kedalaman asing itu, tempat tanpa cahaya, tanpa langit, tanpa siang dan malam. Namun justru di sanalah kehidupan mungkin menemukan jalannya. Dari mikroba sederhana hingga bentuk yang lebih kompleks, mungkin mereka berenang di kegelapan, tak pernah terlihat, tak pernah terjamah, namun tetap ada. Dan semua ini bukan berasal dari sebuah planet, melainkan dari bulan kecil yang berputar setia di bawah lindungan Jupiter. Inilah Europa, bulan es milik Jupiter, sang penjaga rahasia terbesar tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Europa adalah salah satu dari 95 bulan yang dimiliki Jupiter, sekaligus yang paling menarik perhatian para ilmuwan. Bulan ini memiliki diameter sekitar 3.121 km, hanya sedikit lebih kecil dari bulan kita. Permukaannya hampir seluruhnya tertutup es. Tidak banyak kawah besar yang terlihat, menandakan bahwa permukaannya masih muda dan terus diperbarui. Salah satu ciri khasnya adalah jaringan retakan panjang yang membentang ribuan kilometer, akibat tarikan gravitasi kuat dari Jupiter. Suhu rata-rata di permukaan Europa mencapai sekitar minus 160 derajat Celcius. Atmosfernya sangat tipis, didominasi oleh oksigen, namun tidak dapat menopang kehidupan seperti di bumi. Dari pengamatan misi Voyager dan Galileo, para ilmuwan menemukan bahwa lapisan es di permukaan kemungkinan hanya setebal beberapa kilometer, sementara di bawahnya tersimpan samudera cair yang volumenya diperkirakan 2 kali lebih besar daripada semua lautan bumi digabungkan. Dengan karakteristik ini, Europa menjadi salah satu kandidat paling menjanjikan dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Di balik permukaan es Europa yang membeku, para ilmuwan menemukan bukti kuat adanya samudra cair yang luas. Penemuan ini pertama kali diduga dari data misi Galileo pada tahun 1990-an, ketika instrumen magnetometer mendeteksi adanya interaksi kuat dengan medan magnet Jupiter. Hasil ini hanya mungkin terjadi bila terdapat lapisan konduktif di bawah permukaan dan air asin menjadi penjelasan paling masuk akal. Samudra bawah tanah ini diperkirakan memiliki kedalaman antara 60 hingga 150 km dengan volume air hingga 2 kali lebih banyak dari seluruh lautan di bumi. Lapisan es yang menutupinya mungkin hanya setebal 15 hingga 25 km. Cukup untuk melindungi lautan dari ruang hampa sekaligus menjaga kestabilannya selama miliaran tahun. Sumber energi utama yang menjaga air tetap cair bukan berasal dari cahaya matahari, melainkan dari pemanasan pasang surut. Tarikan gravitasi Jupiter yang sangat kuat
ditambah interaksi dengan bulan-bulan tetangganya, seperti Io dan Ganymede, membuat bagian dalam Eropa terus meregang dan memanas. Proses ini menghasilkan energi panas yang cukup untuk mencegah air membeku total. Fenomena ini mengingatkan kita pada ekosistem dasar laut bumi di sekitar ventilasi hidrotermal, di mana kehidupan mampu bertahan tanpa cahaya matahari. Jika mekanisme serupa terjadi di dasar samudra Eropa, maka peluang adanya kehidupan mikroba atau bahkan bentuk yang lebih kompleks menjadi sangat mungkin. Jika benar ada samudra cair di bawah permukaan Eropa, pertanyaan besar pun muncul. Apakah samudra itu juga menjadi rumah bagi kehidupan? Di bumi kita menemukan kehidupan bahkan di tempat-tempat yang paling ekstrem. Dari mikroba yang hidup di kawah gunung berapi, hingga ekosistem laut dalam yang bergantung sepenuhnya pada ventilasi hidrotermal, tanpa sedikit pun cahaya matahari. Fakta ini memberi harapan bahwa kondisi serupa bisa saja terjadi di Eropa. Beberapa penelitian memperkirakan dasar samudra Eropa mungkin memiliki aktivitas hidrotermal, mirip dengan retakan dasar laut di bumi. Jika benar, maka energi kimia yang dilepaskan dapat menjadi sumber kehidupan mikroba. Selain itu, interaksi antara air laut dan kerak berbatu di bawahnya juga bisa menciptakan molekul-molekul organik sederhana, bahan baku kehidupan. Namun sejauh ini semua masih berupa hipotesis. Tidak ada bukti langsung tentang adanya kehidupan. Yang ada hanyalah tanda-tanda potensial, air cair, energi, dan kemungkinan senyawa kimia. 3 elemen penting yang biasanya menjadi syarat kehidupan sebagaimana kita mengenalnya. Itulah mengapa Eropa dianggap sebagai salah satu kandidat paling menjanjikan dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Jika suatu hari kita berhasil menemukan makhluk hidup, sekecil apapun di samudra asing ini, maka pertanyaan abadi tentang kesendirian kita di alam semesta akan menemukan jawaban pertamanya. Perjalanan memahami Eropa dimulai pada tahun 1979 ketika Voyager 1 dan 2 melintas dekat Jupiter. Kamera mereka menunjukkan permukaan es yang dipenuhi retakan panjang, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Rasa penasaran pun tumbuh. Apa yang disembunyikan bulan dingin ini? Jawaban lebih jelas datang dari misi Galileo pada tahun 1990-an. Saat mengorbit Jupiter, instrumen Galileo mendeteksi interaksi aneh dengan medan magnet raksasa gas itu. Analisis para ilmuwan mengarah pada satu kemungkinan kuat. Di balik es Eropa terdapat samudra asin yang luas. Temuan ini mengubah segalanya. Eropa bukan lagi sekadar bulan beku, melainkan kandidat utama tempat kehidupan bisa bersembunyi. Kini, perhatian tertuju pada misi masa depan. NASA sedang menyiapkan Europa Clipper yang akan tiba awal 2030-an. Wahana ini dirancang untuk melakukan puluhan terbang lintas dekat, memetakan permukaan dengan detail, menembus es dengan radar, dan meneliti partikel air yang mungkin menyembur dari retakan. Di sisi lain, ESA meluncurkan JUICE pada 2023. Meski fokus utamanya adalah Ganymede, wahana ini juga akan melakukan pengamatan berharga terhadap Eropa. Dari Voyager hingga Clipper, setiap misi membawa kita selangkah lebih dekat pada jawaban. Apakah samudra tersembunyi Eropa menyimpan kehidupan? Eropa adalah sebuah paradoks kosmik. Dari jauh ia tampak kecil, pucat, dan dingin. Namun di balik permukaan beku itu, tersimpan samudra luas yang mungkin menyimpan kehidupan. Bagi sains, Eropa bukan sekadar bulan dari Jupiter, melainkan sebuah janji bahwa kita mungkin tidak sendirian, bahwa kehidupan bisa muncul di tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Mungkin butuh puluhan tahun,
bahkan berabad-abad, sebelum kita benar-benar bisa menembus esnya dan menyelam ke kedalaman laut asing itu. Namun setiap langkah dari Voyager, Galileo, hingga Europa Clipper membawa kita lebih dekat pada kebenaran. Jika suatu hari kita menemukan kehidupan di sana, sekecil apapun bentuknya, itu akan menjadi bukti bahwa alam semesta penuh dengan kemungkinan. Bumi tidak lagi unik, dan kehidupan bukanlah keajaiban sekali jadi, melainkan fenomena kosmik yang bisa muncul di banyak dunia. Dan semua itu berawal dari sebuah bulan kecil yang mengitari raksasa gas terbesar di tata surya. Inilah Europa, bulan Jupiter yang membeku, sang penyimpan rahasia terbesar tentang kehidupan di luar bumi. Saya Kia, terima kasih sudah setia mengikuti perjalanan kita kali ini. Langit selalu menyimpan rahasia, dan kita akan terus menjelajahinya bersama. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak melewatkan kisah luar biasa dari alam semesta lainnya. Sampai bertemu kembali dalam petualangan berikutnya hanya di Langit Sains.